Tahun kemarin, netizen Indonesia itu banyak yang protes kenapa varian X200 Pro Mini nggak masuk ke Indonesia. Nah, ternyata Vivo Indonesia tuh denger masukan kalian semua. Kenalin, ini adalah Vivo X300. Punya ukuran yang sama kayak X200 Mini, tapi dengan spesifikasi dan fitur yang lebih baik. Pada beli lu sekarang lu, buru! Komen aja. Komen aja. Pada beli lu sekarang lu, buru! Dibandingkan sama versi Pro, seri X300 itu tuh cuman punya 3 perbedaan utama. Pertama adalah ukuran, baik itu bodi atau layar. Kedua adalah kapasitas baterai, yang ini tentu lebih kecil ya, tapi tetap awet. Dan yang ketiga adalah setup kamera yang sedikit berbeda. Pertama saya akan bahas soal ukurannya. HP ini tuh punya ukuran yang lebih kecil. Seperti yang kalian lihat, ini cukup kompak. Layarnya berukuran 6,31 inch, lebih kecil daripada X300 Pro yang layarnya tuh berukuran 6,78 inch. Secara spesifikasi masih sama, masih pakai LTPO AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Resolusinya pun masih tajam dengan density yang lebih tinggi di sekitar 460 ppi dan sama-sama sudah support HDR. Perbedaan lainnya adalah jenis kaca yang digunakan. Kalau seri Pro menggunakan Armor Glass dengan MOHS level 4, sedangkan HP ini pakai kaca berjenis Reinforced Glass MOHS level 4. Kalau saya pribadi jujur suka sama HP yang berukuran kecil ya, walaupun ya sekarang kan jadi sudah terbiasa dengan HP yang berukuran besar. Karena memang perbedaan ukuran antara versi Pro sama versi biasanya ini tuh nggak terlalu signifikan ya kecilnya ya. Jadi masih bisa diterima dan digunakan dengan nyaman. Terus secara desain juga mirip dan identik. Paling yang sedikit beda adalah bentuk modul kameranya. Modul kamera X300 Pro tuh lebih menonjol daripada X300 ini. Terus di X300 ini nggak ada action button yang di samping kiri atas. Selain itu ya terlihat nyaris identik. Ketebalannya, material yang sama-sama solid ya, dan feel waktu dipegangnya. Ini tuh sangat flagship sekali. Perbedaan kedua adalah ukuran baterainya. Versi Pro itu punya baterai berukuran 6510 mAh berjenis silikon karbon dan support flash charge 90 watt. Sedangkan HP ini punya ukuran yang lebih kecil, yaitu di 6040 mAh, Blue Volt juga, sama-sama berjenis silikon karbon dan sama-sama mendukung flash charge 90 watt. Jangan kalian kira ukuran yang berkurang sekitar hampir 500 mAh ini tuh bikin HP ini tuh jadi lebih boros. Kenyataannya kagak. Vivo X300 ini bisa bertahan selama 21 jam penggunaan non-stop. Menurut saya ini sudah sangat awet untuk ukuran flagship. Jangankan flagship, banyak banget HP mid-range yang gagal tembus angka 20 jam. Untuk fast chargingnya juga dia tuh sangat cepet ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari 5 sampai 100% itu tuh sekitar 1 jam 5 menit aja. Sangat langka nemu sebuah HP berukuran kecil tapi punya baterai yang seawet ini. Dan Vivo tuh ternyata bisa bikin HP kayak begini. Ini gila sih. Bener-bener di luar Nurul menurut saya. Dan bikin nyaman banget waktu dipakai. Perbedaan ketiga adalah setup kameranya. Secara angka mungkin terlihat sama ya, sama-sama punya kamera 200 megapiksel. Bedanya untuk versi Pro 200 megapikselnya tuh ada di lensa telefotonya. Sedangkan di HP ini 200 megapikselnya ada di lensa utama. Selain perbedaan setup itu, hal lainnya tuh terlihat sama. Mulai dari kamera ultrawide-nya sampai kamera depannya. Bahkan kemampuan perekaman videonya pun sama. Untuk hasilnya ternyata nggak jauh beda sama versi Pro-nya. Ukuran kecil tuh bukan alasan untuk ngasih kamera dengan kualitas yang lebih inferior. Hasilnya tuh bener-bener memuaskan. Ngambil foto bagus itu tuh kerasa gampang banget. Warnanya natural, detailnya tajam. Terutama di kamera utamanya ya yang bisa nangkep sampai 200 megapiksel. Untuk kebutuhan foto zoom, Zeiss APO telefoto kamera di X300 ini tuh melayani saya dengan baik. Meski hanya 50 megapiksel, processing image Vivo yang juara tuh bikin foto yang ditangkap tetap terlihat tajam walaupun saya zoom secara digital 10 kali. Foto potretnya juga punya kemampuan yang sama dengan versi Pro-nya. Sama-sama bagus, sama-sama terasa mahal. Terutama tone warna dari Zeiss yang berasa sangat memanjakan mata. Bahkan kamu tuh bisa ambil foto potret di resolusi 200 megapiksel. Saya pakai fitur ini tuh buat foto kucing saya. Lihat dah, hasilnya tuh bisa kamu zoom ke mata kucing dan dapet detail setajam ini. Gila sih. Udah gitu, lensa Zeiss ultrawide-nya juga jadi pelengkap yang manis. Hasilnya tuh detail dan warnanya tuh enak buat dilihat.
Jadi mau foto jauh atau deket, Vivo X300 ini tuh selalu ngasih hasil yang bagus. Untuk foto low light juga menurut saya bagus banget ya. Dalam kondisi apapun, foto tuh terlihat terang walaupun saat kita ambil tuh tangan kita tuh agak geter atau goyang. Yang artinya OIS atau Optical Image Stabilization di HP ini bekerja dengan sangat baik. Sementara untuk foto selfie sih yang nggak usah ditanya lagi ya. Kamera 50 megapiksel Zeiss wide angle front kameranya ini tuh punya hasil yang memuaskan. Ton warnanya oke, detailnya kaya, separasi di mode portraitnya juga bagus. Dan yang paling penting adalah kamera depannya ini ada autofokusnya. Ini yang kerasa mahal dan nggak semua HP flagship tuh punya. Selain hasil kameranya yang baik, Vivo X300 ini juga dilengkapi fitur-fitur AI yang menyenangkan di kameranya. Contoh, di bagian portraitnya ada yang namanya AI Visual. Di bagian sisi kanan langsung ada opsi Remove People dan Composition Correction. Jadi kalau di tempat yang ramai, kamu tuh bisa langsung ngilangin orang yang ganggu. Nggak perlu ngedit lagi di galeri. Kalau langit sedang tidak bersahabat, kamu juga bisa ganti-ganti langitnya. Bisa pakai Smart AI yang langsung pilihin suasana yang paling cocok sama lighting sekitar. Atau kamu mau pilih sendiri, mau morning glow, clear sky, evening glow, atau bahkan nightfall. Mau ganti-ganti musim juga ada. Bahkan bisa nambahin kembang api. Menurut saya ini fitur fun yang di kondisi tertentu akan kepake. Nah, tapi selain ketiga hal tersebut, pada dasarnya HP ini tuh sama ya seperti versi Pro-nya. Mulai dari performa yang ngebut dengan Dimensity 9500, storage-nya juga sama pakai UFS 4.1. Ini nggak tahu netizen seneng banget bilang, belum UFS atau UFS-nya masih versi 2. Nih dikasih yang 4.1. Layarnya juga cakep karena ya pakai Zeiss Master Color Display. Jadi warnanya tuh akurat, enak dilihat ya. Panelnya tadi TPO AMOLED ya yang hemat daya. Tetap jelas di situasi matahari terik karena maximum brightness-nya di 4500 nits. Unlock pakai fingerprint yang ngebut karena udah pakai 3D ultrasonic. Ini bener-bener dimentokin banget hardware-nya sama si Vivo. Terus suara dual speaker-nya juga sama-sama bagus, sama-sama nyaring dan clarity-nya nih oke banget. Pokoknya HP ini adalah X300 Pro yang dikecilin tanpa mengurangi performa. Nungguin kekurangannya? Tunggu bentar, saya masih mau cerita kelebihannya lagi. Kelebihan HP ini dibandingkan HP lain tentu saja ada di Origin OS-nya. Origin OS 6 di Vivo X300 ini tuh, aduh gimana ya ngomongnya? Smooth banget. Berkat Origin Smooth Engine-nya, UI-nya tuh kerasa responsif, animasinya kerasa hidup kayak gerakan air. Pokoknya kerasa beda sama UI yang ada di pasar Indonesia. Desainnya juga cakep menurut saya. Lock screen-nya juga bisa diotak-atik, bahkan bisa pasang 4 foto sebagai wallpaper yang berubah kalau HP-nya ini tuh digoyang. Fontnya baru, Vivo Sense ya, kelihatan lebih mateng. Terus buat produktivitas ada Origin Island yang punya banyak fungsi. Nggak cuma buat sekedar nampilin notifikasi doang atau kontrol musik. Kamu bisa langsung upload foto atau video ke sosmed pilihan kamu dengan drag and drop doang dari galeri. Atau pas lagi buka IG nih ya, ada foto yang menarik dan kamu mau share ke WhatsApp kontak kamu juga, tinggal tahan lama aja fotonya, drag ke atas dan bawa ke WhatsApp. Memudahkan banget kan? Fitur-fitur AI lainnya juga banyak dan kepake. Ada AI Magic Move, AI Image Expander, AI UHD, dan AI Search. Terus apa lagi ya? Oh, Office Kit. Kamu pengguna MacBook nggak usah takut pakai X300 ini, soalnya bisa connect dengan seamless pakai fitur Office Kit-nya. Transfer file gampang, ada fitur remote-nya, jadi kamu tuh bisa akses Mac kamu dari mana aja. Kali aja ada file penting ketinggalan atau ngedit dokumen penting secara remote, atau screen mirror HP kamu ke Mac. Kamu tuh bisa buat balesin pesan penting, buka aplikasi, atau nonton video. Ini tuh fitur killer banget. Tentu masih banyak fitur-fitur baru dari Origin OS 6 ini yang bakalan kepake banget. Bagian terbaiknya, software-nya ini bakalan dapat update selama 7 tahun, mau itu sistem update ataupun security. Jadi kalau ada fitur baru lagi di Origin OS selanjutnya, kamu tuh bisa dapat fitur tersebut. Intinya, Origin OS 6 di X300 itu tuh cakep, kenceng, fitur AI-nya berguna, dan hemat daya. Vivo bahkan klaim bahwa HP ini tuh bisa smooth sampai 5 tahun. Cocok buat HP flagship yang fokus ke user experience, karena HP ini tuh juara. Oke, pertanyaannya adalah HP ini buat siapa sih? Pertama, menurut saya HP ini tuh cocok banget buat kalian yang memang lagi cari HP kecil tapi powerful. Nggak banyak soal yang kayak begitu. Ingat ya, kata kuncinya tuh cuma 2.
kecil tapi powerful. Powerful secara performa ataupun powerful secara baterai dan kamera. Karena ketiga hal tersebut sangat-sangat flagship sekali. Kedua, HP ini tuh cocok buat kalian yang pengen punya HP flagship dengan warna yang lebih cheerful, lebih berwarna. Harga HP ini sekitar 15 jutaan, yang mana menurut saya ini sudah sangat worth it. Mengingat spesifikasi yang diberikan dan kualitas kamera yang saya yakin sejauh ini seri X300 adalah HP dengan kamera terbaik. Jadi buat kalian yang suka HP kecil tapi ngebut, silahkan beli HP ini. HP ini bagus dan sangat layak untuk dibeli. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya, ya kalau kamu kurang duitnya aja, itu aja. Ini beneran bagus banget. Bener, bagus. Vivo, top, mantap. Padahal ditungguin anjir. Saya bingung cari kekurangannya. Top banget. Edan.